kader PKB. Pemimpin kita Gus Muhaimin. Gus Muhaimin. Tegak lurus. PKB. Bangkit solid menang. PKB. Solusi bagi bangsa. Kampung atau di tempat Naunu ini yang namanya Naunu, desa Naunu ya. Ya, ini juga selain memperkenalkan, mempertebal tali hubungan kita, kami sesama pengurus partai dan tentu perwakilan Bapak Ibu sekalian yang ada, yaitu yang namanya anggota Dewan Terhormat Dapil 2. Tapi juga ada satu kewajiban sesuai dengan ADART kita dalam kerangka untuk selain memperkenalkan partai ini secara resmi langsung, tapi juga kita datang untuk meminta memohon. Ya, jangan sampai ada yang menaruh simpati dengan partai ini, silakan bergabung. Kita nanti dalam pemilihan kepengurusan dan lain-lain. Terus saya pikir tadi juga ada pemerintah, mungkin ada RT, RW, aparat di sini. Ya, kami undang itu dengan maksud begini. Tidak ada yang salah kalau satu partai datang bertamu, bukan masa kampanye. Nah, ini kunjung program yang menjadi keharusan partai dari partai kami. Masing-masing partai dengan dia punya ADART sendiri-sendiri. Sebenarnya lebih layak pantas kita ada di gedung. Tapi saya berkeputusan sebagai ketua, tidak, kita langsung di daerah dapil masing-masing. Kalau di gedung itu terlalu resmi. Ya, kadang-kadang juga kita mau undang bapak mama yang ya sesama saya orang tani dan ada sedikit tanggung. Tapi yang begini kita tampil langsung, kita dikenal. Itu yang jelas seperti itu. Saya mengulas sedikit partai PKB ini. Ya, dia sudah sejak reformasi 98 itu partai PKB langsung hadir. Ya, langsung hadir sebagai salah satu partai yang diperhitungkan di tingkat nasional. Ya, juga pada saat kehadiran partai PKB itu dia langsung melejit dengan kursi-kursi terhormat. Partai PKB semenjak pesta demokrasi berlangsung dari satu periode ke satu periode, dia tidak pernah kendur kursinya. Ya, jadi delegasi atau anggota Dewan Terhormat yang mewakili partai itu di parlemen di pusat, itu PKB atau kita kenal dengan Partai Kebangkitan Bangsa ini tidak pernah absen atau kosong kursinya. Malah dia naiknya grafisnya bertambah melejit signifikan. Ya, per tahun 2024-2029 kita dalam kedudukan nasional kita pada urutan 4. Ya, Ibu Ira ya, kita urutan 4 terbesar untuk perhitungan kursi secara nasional. Kita tepuk tangan deh, biar suara atau tepuk tangan orang Naunu ini dari Kabupaten Kupang bunyinya nanti sampai di pusat. Ya, kenapa saya bilang begitu? Kami ini yang akan mengantarkan suara rakyat ke sana. Begitu. Yang kedua, kalau kancah politik di Provinsi NTT dia baru mulai naik menanjak itu pada tahun 2014. Ya. Terus 2019-2024 kami mendapatkan kedudukan posisi di Dewan Provinsi itu sebagai wakil ketua. Kita terbukti. Jadi kalau ada bahasa politiknya sampai ke tengah rakyat, sampai ke dusun-dusun, wilayah-wilayah kecil, bilang kamu ikut kami saja partai besar. Ya, saya mau sampaikan ini hari dengan bangga, tidak usah Bapak, tidak usah termakan itu. Bapak juga perlu pertahankan prinsip bahwa ya
kayaknya kami punya hati jatuh ke PKB. Karena Bapak dan datang cerita omong kosong juga sama, kami kedudukannya sama, ya. Tapi bukan berarti kita mengecilkan partai-partai yang ada. Semua punya tugas tanggung jawab yang sama. Tapi dari versi perpolitikan, ya, saya punya kewajiban untuk memberikan semangat kepada rakyat. Mau menyampaikan pesan saja begini, bahwa semua partai itu sama sebenarnya, sama kedudukannya. Nanti sampai pada mengirimkan delegasi untuk duduk di gedung parlemen seperti di Dewan di Gedung Kerucut sana, juga sama, mengemban tugas rakyat yang dikasih, ya. Oleh karena itu saya hadir ke sini untuk memberikan semacam pikiran-pikiran positif dengan semangat yang ada. Bapak mereka jangan kendur. Bapak mereka kalau meminta sesuatu ke pemerintah, jangan langsung pipa bupati, susah dapatnya. Ya. Kalau dapat dua, minta saja di Bapak anggota Dewan Terhormat, Bapak Arnold Smoy, kalau di Partai PKB. Ya mungkin bisa upayakan kalau saya dapat kemarin dapat pemberitahuan dari Pak Arnolus, minta maaf ya. Ya, Bapak Arnolus dengan luar biasa giginya mencintai rakyat. Ada kelompok-kelompok tertentu yang sudah mendapatkan sentuhan. Ya, traktornya, benih jagungnya, padinya, air bornya. Ya, Bapak Arnolus ya. Apalagi ya, buka lahan kosong ya. Bukan lahan kosong ya. Ya, kita tepuk tangan dulu. Ya, itu namanya gayung bersambut. Bapak datang tidak salah ke orangnya. Terus kalau Bapak mendukung kemarin juga ya tidak salah. Tidak salah. Begitu. Karena ketika kami datang, kami tampil di masyarakat, kami membawahi atas nama anggota Dewan Terhormat, tapi wajib hukumnya kami memperjuangkan hak rakyat, ya. Tapi kami punya penyampaian resmi. Saya ini anggota Dewan Terhormat perwakilan partai ini. Nanti Bapak Mama tolong bantu saya. Nanti pesta demokrasi lagi 2009. Ya kalau traktor baru 1 atau 2 di sini, tambah lagi opah. Supaya suara yang 450 tuh menjadi 460. Bisa kah? Bisa. Ya, kita tepuk tangan dulu. Jadi tidak kampanye ya. Ya. Ini realitas. Bahwa kita sudah bicara. Silakan nanti teman-teman dari fraksi partai lain datang dan bicara, dia pun. Semua punya hak. Semua punya hak. Hanya rakyat yang nanti menentukan sikap, mempertimbangkan. Tapi saya mau tekankan, kalau masih ada orang yang kolot berpikir bahwa maksudnya bukan kita, orang lain, dia bilang jangan ikut ke partai karena partainya kecil begini. Dia punya besar bagaimana? Kita sama. Malah dia punya tidak ada kursi di parlemen pusat. Pernah tahu ya? Biar dia ngomong banyak, tapi dia pun tidak ada parlemen di sana pusat. Dan saya mau sampaikan semangat rakyat ini dalam program kami, dalam perjuangan partai. Saya mau gambarkan secara umum bahwa khusus PKB Kabupaten Kupang, khusus PKB di Provinsi NTT mulai diperhitungkan. Ya, ada prestasi yang dibuat oleh kader-kader PKB. Yang pertama, Eva Menano, wakilnya dari PKB. Wakil Dewan itu dari PKB. Kemarin itu Malaka dari PKB, sudah tidak lagi. Kemudian dia datang pada Soe, kemarin wakilnya dari PKB, hanya Kabupaten Kupang belum. Prestasi yang diukir sekarang ada 2 orang terbaik yang mengukir sejarah PKB, itu Alor tahun 2014, 2019, 2024 kosong, tidak ada kedudukan
kursi ada satu saja, tapi dia langsung 2024, 2009 dia naik langsung menjadi ketua Dewan Kabupaten Alor. Itu luar biasa. Dengan masih banyak yang ditorehkan oleh partai ini. Artinya Bapak Mama, ini tugas saya sebagai seorang ketua, bagaimana untuk menyampaikan pesan moral terhadap masyarakat. Karena masih banyak yang belum tahu tentang apa itu kehadiran partai di tengah masyarakat. Begitu. Moga-moga ya, moga-moga atas dukungan baik dari keluarga besar orang Nungunu, khusus dari wilayah ini, maka akan bertambah satu kursi lagi 2029. Ya, kita setuju ya. Supaya kalau kemarin reklamasi 2 ya, tambah 2 lagi lah. Begitu. Ya. Ini kemarin semua anggota dewan lapor bahwa mereka sudah serahkan alat-alat pertanian kepada masyarakat di Simotambah. Sudah syukur sudah. Ya. Jadi ini tugas penting yang kami. Jadi ini saja barangkali perkenalan singkat dari partai sampai profil partai. Ya, kita di posisi ini kita sudah berbagi. Saya bawa tentang profil partai dan pandangan umum partai. Nanti ada seorang Sri Kandi kita mau mengajak orang perempuan, bapak mama, mama yang punya jiwa membangun dan lain-lain, adik-adik nona yang lain-lain. Ini perempuan kita ini. Ya, silakan, barangkali nanti sebentar sudah habis. Ada kelompok muda-mudi perempuan bilang mama, ibu Dewa nanti bisa asal atur kasih kita ikut kursus kecantikan dan lain-lain. Kenapa saya bilang paket komplit? Karena PKB merangkul semua kalangan. PKB partai yang ramah untuk orang tua, PKB partai yang ramah untuk perempuan, PKB partai yang ramah untuk anak muda. Di Partai Kebangkitan Bangsa sendiri, Bapak Mama semua, ada beberapa organisasi sayap atau badan otonom, dan salah satunya adalah badan otonomi partai atau sayap, organisasi sayap itu namanya Perempuan Bangsa. Tidak hanya itu, kita juga ada organisasi, ini sedikit gambaran, sedikit keluar. Kita ada organisasi sayap banyak, termasuk salah satunya itu kalau Bapak Ibu yang petani, kami juga di PKB ada yang namanya Gerbang Tani, organisasi atau badan otonomi partai yang juga merangkul kelompok tani. Jadi paket komplit. Ada organisasi sayap untuk perempuan, ada organisasi sayap yang untuk anak muda, untuk Bapak Ibu petani, kemudian ada yang untuk mahasiswa, untuk yang satu yang terbaru, saya lupa namanya, Berani. Itu dia kayak organisasi sayap untuk merangkul semua unsur perwakilan agama. Dan Bapak Mama semua, ya, Perempuan Bangsa ini seperti yang saya jelaskan tadi, saya sampaikan tadi bahwa salah satu organisasi sayapnya Partai Kebangkitan Bangsa. Tujuannya untuk memberdayakan perempuan dan juga tentu untuk perjuangkan hak-hak dan kepentingan perempuan dalam ranah politik dan sosial. Ini terbukti dengan di pusat dari 580 kursi di pusat DPR RI, PKB ada 68 kursi dan di dalamnya juga ada banyak perempuan di situ. Saya ambil contoh salah satunya, nama ketua pusat Perempuan Bangsa itu namanya Ibu Ninik Wafiro. Dia salah satu anggota DPR RI dan sekarang ada di Komisi 9. Komisi 9 itu yang urus kesehatan, urus ketenaga kerjaan, itu ada di Komisi 9, dan beliau adalah salah satu wakil ketua, salah satu pimpinan di Komisi 9. Dulu komisinya Pak Gubernur sekarang. Jadi urus kesehatan, urus perempuan, urus tenaga kerja, itu ada di Komisi 9. Dan beliau salah satu anggota di situ. Salah satu anggota dari Perempuan Bangsa, kalau Bapak Mama kemarin ikuti, sempat calon kepala daerah di Jawa Timur, namanya Ibu Luluk Nur Hamidah. Satu-satunya di Indonesia
yang diusung sendiri oleh PKB itu di Jawa Timur, dan itu paket komplit, dua orang itu sama-sama kader PKB karena kita kursi terbanyak di Jawa Timur. Waktu itu kita tidak koalisi dengan satupun partai lain, tetapi mungkin memang belum waktunya untuk kita duduk. Partisipasi yang baik dari Bapak Mama terhadap saya berdiri di depan ini, saya mengucapkan terima kasih. Tuhan saja yang tahu. Dan bukan hanya itu, tapi saya masih ada 4 tahun lagi ke depan, tahun 2029. Dan Bapak Ibu, Bapak Mama, silakan membuat program kelompok untuk meminta bantuan. Baik itu tenun, kerajinan ya, baik itu tanaman hortikultura, baik itu bibit padi, baik itu pupuk. Buat kelompok saya buat untuk kita dipenuhi. Jadi dengan satu harapan, jangan sampai di sini. Sebagaimana Bapak Ketua dan Ibu Ira tadi katakan itu, bahwa kita semua ini sudah menjadi satu. Dan persatuan dan kesatuan ini kita bawa sampai akhir hayat untuk kita. Amin. Sekian dan terima kasih.